Ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي
Assalamualaikum, Ustaz. ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas nggak untuk teman-teman? Boleh dijawab di chat mungkin.
Assalamualaikum. Mohon izin dari teman-teman sambil menunggu Ustadz. Alhamdulillah jelas ya. Oke, insya Allah hari ini kita akan mulai kajian yang berikutnya. Kebetulan Ustadz lagi izin sebentar karena ada yang dirapiin dulu. Menjawab yang waktu dulu, jawaban yang janji kita waktu yang kemarin, bahwa kita akan melanjutkan kajian kita dengan kajian yang sekarang. Kajian hari ini tuh sebenarnya merupakan mukadimah atau pembuka lagi dari rangkaian kajian yang akan kita lanjutkan nanti. Sebagai pembuka, konsep yang disampaikan adalah mafahim iman. Mafahim pada prinsipnya adalah konsep pemahaman. Nah, pemahaman ini memang mafhum atau pemaham ini dalam kita beragama harus berdasarkan satu sumber yang jelas. Dalam hal ini sumber kita hanya Quran dan hadis, disertai dengan ijma dan qiyas dan lanjutannya. Tetapi dua sumber utama yang kita pegang adalah Quran dan hadis. Yang jadi masalah adalah pada saat ini kita belajar, untuk beberapa dari kita, mayoritas mungkin ya, merasa berislam, sudah berislam atau sudah beriman. Permasalahan yang muncul adalah pada saat konsep iman dan Islam itu adalah sesuatu yang kita asumsikan sudah miliki. Nah, pemahaman itu muncul pada saat kita sudah merasa mengerti dengan Islam yang kita punya sejak lahir. Karena maksud dari kita di sini adalah berislam merupakan heritage ya, bukan pilihan. Satu hal yang ironis, saya punya teman yang mualaf, tapi akselerasi pemahaman dia lebih cepat dibandingkan yang kita alami selama ini, saya alami selama ini. Seseorang yang berislam sejak lahir memiliki satu kekurangan yang mungkin berbeda dengan seseorang yang memilih. Jadi maksudnya seseorang yang dilahirkan dalam Islam agak ada satu perbedaan mencolok dengan seseorang yang memilih untuk berislam, yaitu adalah motivasi atau giroh. Beberapa dari kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari sejak lahir ataupun dari sekolah dan yang lain, yang ternyata pemahaman kita ini atau mafahim kita ini, yang mafahim kebenarannya mungkin ada konsep asimilasi, yaitu dengan budaya, dengan pendapat kebanyakan orang, pendapat ahli yang asumsikan adalah orang yang paling mengerti atau ustadz, sehingga akhirnya kita taklid buta terhadap satu tokoh atau yang lain. Dalam konsep yang sekarang yang dibawa adalah kita coba mengembalikan mafahim kita dengan Quran dan hadis. Dan rangkaian kajian ini akan membuka, dan kajian hari ini adalah membuka rangkaian kajian yang berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang mafahim kehidupan imam, tetapi kalau mau dibilang mungkin dasar mafahimnya adalah hadis Jibril yang ini. Mudah-mudahan bisa dilihat. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال:
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال Ya, sebenarnya sesederhana itu aja ya yang akan kita bahas hari ini. Tapi yang jadi masalah adalah penafsiran. Nah, itulah mafahim. Alhamdulillah, Pak Ustadz sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah, khair. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat terus. Alhamdulillah. Kita lanjut kajian hari ini ya, Pak Ustadz ya. Ya, betul. Oke. Saya mulai ya, Ustadz. Tadi kebetulan sudah ada mukadimah sedikit, pengantar sedikit. Mukadimahnya nanti sama Ustadz lanjutannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul kembali dalam kajian ilmu secara virtual. Salawat serta salam juga mari kita panjatkan kepada hadirat Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat tabi'in dan kepada kita, mudah-mudahan tetap sebagai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu sebenarnya masih rahasia ya Ustaz, nanti dibahas di akhir sebenarnya. Jadi kemarin kita sempat janjikan bahwa kita akan berlanjut dengan kajian akhir zaman, tetapi nanti mungkin dari sini, dari mafahim ini kita bongkar apa yang akan kita kerjakan, dan kalau memang setuju akan kita lanjutkan. Tanpa berlama lagi, saya serahkan waktunya kepada Ustadz. Halo Ustadz. Ya. Mic-nya tadi masih mute. Ya, udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min 'adabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu bil kitabil mubin al-fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyaki wal yaqin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina kita nikmat dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Salah satu di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa merawat iman Islam ini hingga ajal tiba nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada teladan kita dalam semua kebaikan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga semoga terlimpah kepada keluarga tercinta beliau, para sahabat yang mulia, dan juga kepada kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah pengantar tentang mafahimul iman, tentang pemahaman iman. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Arifin di awal bahwa setelah kita menyelesaikan rangkaian serial kajian Manazil Akhirah atau persinggahan-persinggahan akhirat,
di pertemuan yang lalu sempat di akhir pertemuan kita infokan bahwa kita akan membahas tentang kajian akhir zaman. Tetapi setelah melakukan diskusi ringan, kita sedikit mengubah. Kita tidak membahas kajian akhir zaman pagi ini, tetapi kita akan memperluas kajian akhir zaman dengan menyusun kajian tentang iman itu sendiri. Jadi insya Allah jika Bapak Ibu berkenan, kita akan bersama-sama mempelajari dan mendalami kembali tentang rukun iman kita, yang tentu nanti di antara rukun iman itu kan ada iman kepada hari akhir. Nah, ketika pembahasan tentang iman kepada hari akhir itu nantilah kita akan membahas tentang kajian akhir zaman, yang di antara poinnya kita akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi supaya pemahaman kita bersama lebih utuh, lebih komprehensif, maka kemarin kita mencoba untuk menyepakati kita akan membahas secara berkelanjutan, secara serial itu pendalaman tentang rukun iman. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan mengawali dengan pemahaman secara umum mengenai iman itu sendiri. Nah, nanti insya Allah, jika Allah berkehendak, nanti kita akan lanjutkan secara serial pembahasan dan pendalaman tentang rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, pada para malaikat, dan seterusnya nanti berujung kepada iman kepada takdir. Nah, sebelum iman kepada takdir, rukun iman yang kelima kan membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, disitulah nanti kita akan membahas tentang tanda-tanda akhir zaman ketika membahas tentang iman kepada hari akhir. Baik, itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini mengawali serial kajian kita tentang rukun iman, kita akan bahas tentang mafahimul iman atau pengantar dalam memahami keimanan. Baik, sebelum memasuki pembahasan lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa renungan tentang keimanan ini. Yang pertama adalah renungan yang saya kutip dari ucapan sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali, ringkas, padat, namun sangat bernas. Beliau mengatakan, Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kata Ali bin Abi Thalib dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, cukuplah aku merasa mulia karena Engkau adalah Tuhanku, dan cukuplah aku merasa berbangga karena Engkau adalah hamba-Mu. Kalimat Ali bin Abi Thalib ini sangat-sangat indah dan sekaligus dalam maknanya. Dan ini kalau kita renungi, kita akan menyatakan persetujuan kita kepada apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan sering menyebut diri kita atau sering dilabeli oleh orang lain bahwa kita menjadi Muslim ini kan karena keturunan. Mungkin ada sebagian kecil di antara kita yang menjadi Muslim setelah pencarian yang cukup lama, kemudian Allah berikan petunjuk, dan kemudian menjadi Muslim. Tetapi mayoritas kita, dan mayoritas kaum muslimin di Indonesia, itu menjadi Muslim itu kan karena faktor keturunan. Artinya, karena bapak dan ibu kita Muslim, maka kita kemudian menjadi Muslim sejak kecil. Nah, sehingga sering dilabelkan sebagai Muslim karena keturunan. Nah, tetapi Bapak sekalian, Muslimnya kita karena faktor keturunan, wasilah karena bapak dan ibu kita Muslim, ini sesungguhnya adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Seandainya orang tua kita kedua-duanya bukan Muslim atau sebagai salah satu Muslim, yang satu non-Muslim, boleh jadi hari ini kita belum Muslim. Nah, sehingga ketika hari ini kita Muslim, hari ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah nikmat besar yang patut kita syukuri. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita hari ini bukan Muslim, mungkin kita akan menyembah dan menjadikan sesuatu yang tidak layak disembah sebagai sembahan-sembahan kita.
Mungkin ada di antara kita, naudzubillahi min dzalik, yang akhirnya menyembah arca atau patung-patung. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Buddha. Mungkin ada yang menyembah manusia yang disimbolkan dengan salib misalnya. Mungkin ada yang menyembah setan, naudzubillahi min dzalik. Ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang itu menghamba dan mengabdikan diri kepada makhluk-makhluk tadi, kepada patung, kepada matahari, kepada setan, kepada manusia, maka disitulah dia akan terjatuh kemuliaannya sebagai manusia. Karena tidak layak manusia menghamba kepada manusia. Oleh karena itu, ketika hari ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah Tuhan kita, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita. Yang oleh Imam Ali bin Abi Thalib diungkapkan dengan kalimat, Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Wahai Rabbku, cukuplah aku merasa mulia karena Engkau adalah Tuhanku. Kita merasa mulia karena apa? Karena Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Zat yang maha. Allah adalah Zat yang maha kuasa, yang memiliki alam semesta, yang maha kaya raya, yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, yang kekal abadi. Maka kita merasa bangga ketika kita menjadi hamba Allah Ta'ala, menjadi bagian dari orang yang mengagungkan Allah yang maha tadi. Bagaimana tidak? Karena seandainya ada seseorang, si A misalkan, dia dekat dengan seorang bupati. Dia merasa bangga dengan kedekatannya dengan bupati. Dia sebagai asistennya, aspri, sebagai ajudannya, atau sebagai abdi dalamnya, dia merasa bangga menjadi orang dekatnya seorang bupati. Ketika ada seorang menjadi orang dekatnya gubernur, menjadi aspri, menjadi ajudan, menjadi orang tangan kanannya gubernur, maka kebanggaannya semakin besar. Demikian pula ketika seseorang itu menjadi orang dekatnya presiden, menjadi orang kepercayaannya, menjadi aspirina dan seterusnya, maka semakin besar rasa bangganya dengan status itu. Padahal semua jabatan-jabatan tadi, semua kekuasaan tadi, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, itu kekuasaannya sangat terbatas, hanya 5 tahunan. Sebelum itu dia tidak berkuasa, setelah itu juga boleh jadi dia tidak berkuasa. Apa yang dia miliki dengan kekuasaannya, anggaran lah katakanlah, relasi lah, itu juga sangat terbatas. Nah, mereka saja yang dekat dengan seorang pejabat, seorang pemegang kekuasaan, atau katakanlah orang kaya misalnya, mereka merasa mulia, merasa bangga. Padahal sesungguhnya kekuasaan mereka, kekayaan mereka, itu adalah kekayaan dan kekuasaan yang sangat terbatas. Terkadang batasannya hanya sampai 5 tahun. Nah, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak ada masa kedaluarsanya. Yang kekayaannya juga tidak akan ada habisnya. Yang memiliki segala-galanya. Bagaimana kita tidak merasa sangat mulia dan berbangga? Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban. Ya Rabb, sungguh cukuplah bagiku, aku merasa mulia karena Engkau adalah Tuhanku. Bagaimana hinanya kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kalau seandainya kita menjadi hamba patung, menjadi hamba setan, betapa hinanya kita. Maka ketika kita menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat merasa bahagia, berbangga, dan merasa mulia. Ini adalah satu renungan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Oleh karena itu sekali lagi, nikmat iman yang kita dapatkan sejak kita baru dilahirkan ke dunia ini, sesungguhnya ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Kita sangat bersyukur. Karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dalam hati kita. Kita juga berterima kasih kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi wasilah kita semuanya akan datangnya iman ini. Juga kita berterima kasih kepada orang tua kita dan semua guru-guru kita yang telah menjadi wasilah bagi datangnya iman ini dalam hati kita masing-masing. Nah, selanjutnya jamaah sekalian,
renungan kedua adalah renungan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia semakin paham terhadap agama. Nah, setelah kita mendapatkan nikmat iman yang harus kita syukuri, kita sangat berbahagia sekali kita punya iman, karena iman ini akan menjadikan semuanya berujung baik. Gitu. Orang kaya beriman, maka baik ujungnya, karena akan masuk surga nanti. Orang miskin tapi dia beriman, maka juga pada akhirnya ujungnya baik. Akan mengantarkan dia masuk surga. Seorang ulama, seorang yang berilmu dan beriman, maka ujungnya juga surga. Orang awam tetapi beriman, juga ujungnya akan surga. Penguasa dan beriman, maka ujungnya juga surga. Rakyat jelata dan beriman, juga ujungnya akan surga. Pokoknya semua yang bersama iman, maka dia akan baik pada akhirnya. Nah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Nah, tetapi ada sesuatu yang juga perlu kita pahami dan perlu kita waspadai. Bahwa setelah kita mendapatkan curahan iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini alhamdulillah kita menjadi seorang muslim, maka ada satu poin yang perlu kita renungkan. Bahwa iman seseorang itu ternyata kan bertingkat-tingkat. Dan kondisi iman seseorang itu juga kondisinya bisa berubah-ubah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa indikator dan parameter seorang itu yang mukmin, yang telah muslim jadi atau seorang muslim atau mukmin itu dikehendaki Allah semakin baik kondisinya, maka di antara parameter pentingnya adalah bahwa Allah akan membimbing dia untuk semakin paham terhadap agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan dia semakin paham terhadap agama. Jadi ini perlu menjadi renungan kita, karena kalau seandainya umur kita semakin bertambah, tetapi kecintaan kita kepada kegiatan agama kurang, semangat kita thalabul ilmi kurang, maka kita perlu waspada. Jangan-jangan kita belum dikehendaki Allah menjadi baik. Maka ketika umur kita semakin bertambah, itu di antara yang harus kita giatkan adalah harus meningkatkan semangat kita thalabul ilmi. Meningkatkan semangat kita dalam mencari ilmu agama. Karena ilmu agama ini beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu tujuan umumnya adalah untuk meraih karir tertentu, untuk mencapai capaian tertentu di dunia. Tapi kalau ilmu akhirat ini tujuan kita adalah untuk masa yang sangat panjang sekali, yaitu untuk kebaikan di akhirat. Maka ketika usia kita semakin bertambah, dan secara logika berarti kematian kita dan ajal kita semakin mendekati waktunya, maka semangat kita untuk terus memahami agama harus semakin meningkat. Karena hanya dengan ilmu agama lah kita akan menjadi baik. Kita tidak akan bisa menjadi soleh, kita tidak akan bisa menjadi lebih bertakwa kecuali dengan ilmu. Semuanya harus berawal dari ilmu. Karenanya ilmu ini adalah pintu gerbang kesolehan kita. Ilmu itu adalah pintu gerbang ketakwaan kita. Ilmu itu adalah pintu gerbang kalau kita ingin menjadi lebih baik daripada kemarin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik padanya, niscaya Allah akan jadikan ia semakin paham terhadap agamanya. Jadi, orang yang dikehendaki Allah baik itu bukan orang yang karirnya terus melesat, bisnisnya terus berkembang. Bukan. Tetapi orang yang dikehendaki Allah menjadi baik, yang pada akhirnya husnul khatimah itu adalah orang yang seiring dengan bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, Allah terus bimbing dia, Allah limpahkan taufik padanya, sehingga dia semakin cinta kepada agama, dia semakin semangat untuk thalabul ilmi dan mengamalkannya. Ini renungan kedua. Nah, iman kita, status keislaman kita yang awalnya kita warisi dari orang tua kita, dan itu adalah sebuah karunia besar, maka sekarang ini, bagian dari syukur kita adalah harus kita perkuat dengan pendalaman ilmu. Jadi, bagian dari syukur kita atas nikmat iman ini harus kita perdalam dan perkuat dengan ilmu. Sehingga apa yang kita yakini semakin mantap dan apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah pun juga semakin mantap. Karena hanya dengan ilmu lah kita akan menjadi mantap dalam melakukan sesuatu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu atau dalam meyakini sesuatu.
Maka tugas kita sekarang ini adalah memperkokoh iman kita melalui pendalaman ilmu agama. Kemudian, dan ada satu fakta yang luar biasa bahwa di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali contoh-contoh doa. Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa untuk kaum muslimin semuanya. Ada doa untuk orang tua dan macam-macam doa. Nah, dari sekian banyak redaksi-redaksi doa yang ada dalam Al-Quran, tidak ada satu pun redaksi doa yang berisi perintah untuk minta tambah kecuali doa untuk minta tambah ilmu. Yang ada dalam surat Thaha ayat 114. Allah berfirman mengajarkan kepada kita, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan atau ilmu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat urgent sampai-sampai Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk boleh minta tambah. Gitu. Kalau yang lain-lain doa minta rizki, nggak ada tuntunannya minta tambah rizki. Doa minta disehatkan agar ditambahkan kesehatan. Al-Quran tidak mengajarkan dalam bentuk redaksi ayat Al-Quran secara langsung, tidak. Apalagi doa panjang umur yang sering disampaikan oleh orang-orang ketika dalam tanda kutip memperingati ulang tahun seseorang. Tidak ada dalam Al-Quran hal-hal seperti itu, minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya urgensi ilmu itu sangat penting, sampai-sampai Allah SWT mengajarkan kepada kita agar kalau minta tambahlah ilmu. Karena di antara faedah ilmu adalah dia menjadi pintu gerbang bagi kesolehan dan ketakwaan seseorang. Nah, baik teman-teman semuanya, jamaah sekalian, Bapak Ibu di Allah SWT, itu 3 renungan yang mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas tentang masalah mafahim al-iman, pemahaman umum tentang iman. Sebelum nanti insya Allah kita akan bahas secara serial pendalaman tentang rukun iman. Nah, pertama kita akan membahas dari awal tentang pengertian iman. Iman secara bahasa jelas dia berasal dari bahasa Arab meskipun telah terserap ke dalam bahasa kita. Nah, secara bahasa atau secara kamus, iman itu maknanya ada al-iqraru aw tasdiq. Iman itu secara bahasa artinya ada pengakuan atau pembenaran. Jadi kalau kita mengimani sesuatu, itu artinya kita mengakui hal itu dan kita membenarkan. Itu secara bahasa. Pengakuan dan pembenaran. Nah, dari sini, dari pengertian iman secara bahasa ini, berarti iman secara bahasa itu ruang lingkupnya hanya di hati. Cukup meyakini dalam hati. Cukup meyakini dalam hati. Siapapun yang telah mengakui dan telah membenarkan sesuatu, maka secara bahasa dia mukmin. Secara bahasa dia mukmin, secara bahasa. Tapi pengertian iman secara istilah agama kita itu sedikit berbeda dengan istilah pengertian iman menurut bahasa. Pengertian iman secara istilah disampaikan oleh para ulama, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani yazidu wa yanqus. Iman adalah pembenaran dengan hati. Nah, pembenaran dengan hati. Berarti ini adalah sesuai dengan makna iman secara bahasa, yaitu al-iqrar atau tasdiq. Pengakuan atau pembenaran. Nah, dalam hati. Jadi iman itu adalah pembenaran dengan hati, kemudian tidak cukup di situ. Wal qaulu bil lisan, dan pengucapan dengan lisan. Juga belum cukup, ada tambahnya wal amalu bil arkan. Pengamalan dengan anggota tubuh. Kemudian karakter iman menurut para ulama itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun, mengalami fluktuasi, itu iman. Inilah pengertian iman secara istilah agama kita. Al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani yazidu wa yanqus. Iman adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, pengamalan dengan anggota tubuh, dan bisa bertambah serta bisa berkurang. Kalau hanya sekadar pengakuan dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan, misalnya dengan bersyahadat, maka belum dikatakan mukmin.
Karenanya paman Rasulullah Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi SAW yang punya jasa besar terhadap hidup Nabi, karena pamannya Rasulullah Abu Thalib ini, beliau adalah orang yang telah merawat Nabi SAW sejak Rasulullah usia 8 tahun setelah wafatnya kakeknya. Jadi secara historis Rasulullah itu kan terlahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan ibunda. Kemudian usia 6 tahun ibu beliau meninggal dunia. Praktis di usia 6 tahun Rasulullah sudah kehilangan bapak dan ibu. Nah, setelah meninggalnya atau wafatnya ibunda beliau sejak usia 6 tahun, beliau kemudian diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tapi hanya berlangsung selama 2 tahun. Setelah itu kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini mengasuh Rasulullah sejak usia 8 tahun. Dan ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah itu usianya lebih kurang 50 tahun. Sehingga praktis Abu Thalib ini merawat Rasulullah dan membersamai Rasulullah selama lebih kurang 42 tahun lamanya. Abu Thalib tahu persis bagaimana Rasulullah karena beliau merawat dari kecil. Beliau tahu persis karakter, watak, sifat dari Rasulullah secara pribadi, dan beliau tahu persis bahwasanya apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diapakan Rasulullah itu betul adanya. Betul adanya. Tetapi sangat disayangkan sampai hembusan nafas yang terakhir, Abu Thalib ini tidak mau mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal kalau soal pengakuan dalam hati, dia mengakui bahwasanya Rasulullah apa yang dibawa Rasulullah itu betul. Tapi beliau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga beliau tidak dikatakan sebagai mukmin. Jadi iman itu harus mencakup wilayah hati, kemudian wilayah lisan diucapkan, dan juga harus termanifestasikan, dibuktikan dengan tindakan, dengan perbuatan, yaitu ketundukan kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala. Kalau ada orang dia sih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rasul sebagai Rasulnya, dia sudah bersyahadat misalnya, tetapi dia tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, tidak mengakui bahwasanya puasa itu wajib misalnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Imannya batal. Karena iman itu di antara rukunnya atau bagian pentingnya adalah dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan di sini adalah kemauan kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kalau orang tidak mau, sholat itu nggak wajib, betapa sholat, maka dia statusnya bisa dikatakan dia tidak mukmin. Jadi harus mau diperintah Allah SWT, karena kemauan kita, ketundukan kita untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu bukti konkret, bukti nyata bahwa kita memang menuhankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama lah dengan kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan urusan dunia. Seseorang yang mengakui bahasanya si A itu adalah bosnya, si A adalah atasannya, gitu. Maka bukti bahwasanya dia mengakui si A itu atasannya atau bosnya adalah kemauan dia untuk mau diperintah. Ketundukan dia untuk mengikuti aturan dari si bos atau atasan tadi, kan begitu. Demikian pula kita berkaitan dengan keimanan ini. Bukti bahwasanya kita ini betul-betul menuhankan Allah Ta'ala, itu di antara bukti konkretnya adalah kemauan kita untuk diperintah oleh Allah Ta'ala dan untuk dilarang-larang oleh Allah SWT. Kemudian karakter iman, Bapak sekalian, itu mengalami yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi iman dalam hati kita itu tidak statis, tetapi dia fluktuatif. Jadi terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kalau lagi bertambah, maka kebaikan-kebaikan itu terasa ringan. Tapi kalau iman kita lagi berkurang atau turun, maka kebaikan itu terasa berat. Itu indikatornya bahwasanya iman kita naik atau turun, bertambah atau berkurang. Itu tercermin dan kita rasakan dengan gampang pada saat kita melaksanakan amalan. Kalau melaksanakan amal kebaikan kok ringan, itu tandanya iman kita lagi naik. Kalau kok melaksanakan kebaikan berat, itu tandanya bahwasanya iman kita sedang turun. Tetapi ini saling mempengaruhi, gitu. Ini saling mempengaruhi. Kalau iman kita lagi naik, maka amal soleh itu terasa ringan.
Sebaliknya, kalau kita ingin iman kita naik, maka kita juga harus berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Demikian pula, kalau iman kita turun, itu kebaikan itu terasa berat untuk kita laksanakan. Tetapi supaya iman kita tidak terus-terusan turun, kita pun harus berusaha untuk melaksanakan amal soleh supaya iman kita yang tadi turun itu bisa naik kembali. Jadi ini saling mempengaruhi. Baik, nah selanjutnya definisi dan pengertian tentang rukun iman. Kalau tadi adalah iman, sekarang tentang rukun iman. Rukun iman, rukun itu secara bahasa berarti pilar penyangga. Rukun secara bahasa berarti pilar penyangga. Rukun iman artinya pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Jadi pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Nah, dengan meyakini rukun-rukun tersebut, maka tegaklah iman seorang muslim. Jadi, rukun iman itu adalah bagian dari penyangga iman-iman kita. Jadi, iman itu kalau diibaratkan bangunan, maka rukun iman itu adalah pilar-pilar penyangganya. Yang iman kita akan kokoh kalau pilar-pilar penyangganya ini juga kokoh. Nah, rukun iman ini adalah istilah yang ditetapkan oleh para ulama, bukan istilah baku yang berasal dari syariat atau berasal dari syariat, baik Al-Quran maupun hadis. Jadi istilah ada rukun iman atau arkanul iman itu sesungguhnya adalah istilah dari para ulama, bukan istilah yang murni dari Quran atau murni dari hadis Nabi, bukan. Karenanya tidak masalah ketika sebagian ulama menyebutkan bahwa rukun iman itu berjumlah 5. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa rukun iman itu berjumlah 6. Nanti akan kita bahas perbedaan antara yang 5 dan 6 ini. Perbedaannya hanya perbedaan secara lafaz saja, tapi substansinya sama. Jadi sekali lagi bahwa istilah rukun iman itu bukan berasal dari Al-Quran secara langsung atau hadis Rasul secara langsung. Bukan istilah resmi Quran atau hadis, tapi itu adalah istilah yang dibuat oleh para ulama. Dan itu banyak dalam agama kita. Termasuk istilah adanya hukum. Hukum taklifi ada 5, ada hukum wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Istilah-istilah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu semuanya juga berasal dari para ulama, bukan istilah resmi dalam Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Termasuk istilah-istilah dalam bacaan Al-Quran. Ada bacaan idhar, ada idgham, ada ikhfa syafawi, ada gunnah musyaddadah. Itu juga adalah istilah-istilah dari para ulama, bukan istilah resmi dari Quran dan Sunnah. Tetapi bukan berarti bahwasanya dulu para sahabat kemudian tidak mengimani rukun iman ini. Mereka mengimani, tapi tanpa menggunakan istilah rukun iman. Tapi substansinya mereka mengimani. Para ulama berbeda dalam penyebutan, ya, bukan berbeda dalam substansi, tapi berbeda dalam penyebutan. Ada ulama yang menyebutkan rukun iman itu 5, ada ulama yang menyebutkan rukun iman itu 6. Dalam penyebutan, bukan dalam substansi. Substansi mereka sama. Nah, di antara ulama yang menyebut rukun iman berjumlah 5 adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang murid terdekat dan murid utama dari Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala. Ini di antara dua ulama yang dalam beberapa tulisan beliau itu beliau menyebut rukun iman yang 5, bukan rukun iman yang 6. Nah, misalnya ungkapan Ibnu Qayyim tentang rukun iman itu 5 itu dapat kita kutip dari salah satu ungkapan beliau ketika beliau menjelaskan tentang macam-macam ilmu yang perlu untuk kita pelajari. Nah, di situ beliau mengatakan wahu anwa, ilmu yang harus kita pelajari itu macam-macam. An-naul awal, di antara ilmu yang harus kita pelajari, jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu ada ilmu yang prioritas untuk kita kaji dan kita pelajari. An-naul awal, jenis pertama adalah ilmu usulul iman, ilmu tentang pokok-pokok keimanan, al-khamsah yang 5. Usul iman al-khamsah, pokok-pokok keimanan yang 5, rukun iman yang 5. Beliau mengatakan demikian. Apa itu al-imanu billah? Yaitu iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa rasulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari iman kepada hari akhir. Ada 5, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari akhir. Tidak disebutkan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Kemudian beliau mengatakan fa inna man lam yu'min bi hadhil khamsah lam yadkhul fi babil iman wa la yastahiqu ismul mu'min. Dan barang siapa
yang belum mengimani yang 5 ini, rukun iman yang 5 ini, lam yadkhul fi babil iman, maka dia belum masuk ke dalam pintu keimanan. Wala yastahiqu ismul mukmin, dan dia tidak berhak untuk disebut sebagai mukmin. Nah, di dalam keterangan ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya di antara ilmu yang harus dipelajari seorang muslim adalah ilmu tentang rukun iman yang 5. Kemudian belum merinci, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, para rasul, dan iman kepada hari akhir. Sekali lagi, di situ beliau tidak menyebutkan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, beliau adalah pensyarah matan kitab Al-Aqidah atau Hawi yang sangat terkenal, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau menyebutkan rukun iman 5 itu ketika beliau membahas tentang istilah iman dan Islam. Beliau mengatakan, wa fassara al-Islam bil a'mal adh-dhahirati wal iman bil imani bil usulil khamsah. Nabi SAW menafsirkan Islam dengan amal-amal lahiriah dan menafsirkan iman dengan keimanan terhadap pokok-pokok yang 5. Jadi, poin kita adalah bahwa Al-Imam Abil Iz Al-Hanafi itu menyebutkan bahwa sebagian rukun iman itu adalah dengan kalimat al-usul al-khamsah. Pokok yang 5 atau rukun yang 5. Bukan yang 6. Nah, dari mana para ulama ini menyimpulkan atau menyebutkan rukun iman itu dengan istilah rukun iman yang 5, bukan rukun iman yang 6. Ternyata ada dasarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, 1. Malaikat-malaikatnya, 2. Kitab-kitabnya, 3. Rasul-rasulnya, 4. Hari akhir, 5. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang poin-poin keimanan, ketika Allah mengatakan barang siapa yang kafir kepada kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Di sini juga Allah Ta'ala dalam ayat yang mulai ini hanya menyebutkan 5 rukun iman. Ada satu yang tidak disebutkan, sekali lagi, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar atau kepada takdir. Nah, tetapi jamaah sekalian, perlu digarisbawahi dan perlu dicatat bahwa para ulama yang mengatakan rukun iman ada 5, itu karena menurut mereka iman terhadap takdir adalah bagian dari iman kepada Allah. Jadi kenapa kok tidak disebutkan iman kepada takdir? Baik dalam surat An-Nisa tadi atau dalam istilah sebagian ulama. Karena iman kepada takdir itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada takdir itu include ke dalam iman kepada Allah SWT. Bagaimana penjelasannya? Karena termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah kita mengimani terhadap perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Sedangkan di antara perbuatan Allah Ta'ala adalah menetapkan takdir untuk segala sesuatu. Jadi, kita mengimani Allah SWT bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan semua makhluk. Kita mengimani Allah Ta'ala bahwa Allah adalah yang mengurusi dan mengelola semua makhluk. Dan kita mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah yang telah menetapkan segala sesuatu takdir berkaitan dengan makhluk ini. Nah, iman kepada ketetapan Allah atau takdir Allah itu adalah bagian dari iman kepada Allah itu sendiri. Karenanya dalam surat An-Nisa tadi tidak disebutkan iman kepada takdir, dan juga oleh para ulama kemudian ada yang mengistilahkan iman kepada rukun iman yang 5 bukan rukun iman yang 6. Jadi sekali lagi perlu difahami baik-baik, perlu dicatat bahwa mereka yang mengatakan rukun iman 5 itu bukan mereka mengingkari takdir, bukan, tapi karena mereka masukkan rukun iman kepada takdir itu bagian atau include ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak masalah karena ini kan masalah hanya istilah saja. Nah, kemudian
Para ulama yang mengatakan rukun iman itu 6, mereka juga ada landasan dalilnya. Ada landasan dalilnya. Nah, ini yang masyhur kita ketahui. Nah, mereka yang mengatakan rukun iman itu ada 6, itu karena iman kepada qada dan qadar itu disebutkan secara khusus. Sehingga poinnya menjadi 6. Nah, dalil tentang adanya rukun iman yang berjumlah 6 itu adalah hadis yang berasal dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat panjang. Mungkin saya agak ringkas-ringkas. Dalam hadis ini, hadis yang berasal dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifu minna ahadun, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, jadi suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk-duduk bersama Rasul, dan di situ juga ada para sahabat yang lain. Tiba-tiba itola alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang syadidu bayadhi thiyabi, seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Kemudian la yura 'alaihi atharu safar, dan dari penampilannya tidak terlihat bahwasanya dia baru saja melakukan safar atau perjalanan jauh. Wala ya'rifu min ahad, dan di antara kami yang hadir tidak ada yang mengenal laki-laki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian laki-laki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menempelkan lututnya ke lutut Nabi, jadi lututnya diadu dengan lutut Nabi begini. Kemudian beliau letakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Jadi kata Umar, suatu ketika kami sedang bermajlis dengan para sahabat, di situ ada Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seseorang orang asing. Orang asing ini ciri-cirinya pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Nah, penampilannya terlihat bersih. Tidak ada bekas atau tanda-tanda bahwa dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Jadi orang ini itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, di antara sahabat tidak ada yang kenal. Nah, lalu laki-laki ini tanpa memperkenalkan diri langsung duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung duduk di depan Nabi SAW, dan gaya duduknya pun sangat eksklusif. Beliau duduk, lututnya ditempelkan ke lutut Nabi, kemudian kedua telapak tangannya ditaruh di paha Rasulullah SAW. Kemudian orang ini langsung memberondong Nabi SAW dengan beberapa pertanyaan. Tanpa memperkenalkan diri, laki-laki ini langsung memberondong Nabi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, waqal, dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun menjawab, "Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila." Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan Islam itu adalah ketika dia bertanya, "Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam." Maka Rasulullah pun menjelaskan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Rasul menjelaskan Islam dengan rincian rukun Islam yang 5. Nah, setelah dijawab Rasul demikian, laki-laki itu mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Maka kata Umar, "Fa'ajibna." Kami pun heran. Fa'ajibna lahu, kami pun heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya tapi dia yang benarkan. Jadi kalau dalam akhlak, dalam kebiasaan para sahabat ini songong. Dia bertanya, ketika dijawab Rasul, betul jawaban kamu. Jempol gitu. Maka kita terheran-heran, ini orang nggak punya adab gitu, bukan dalam pikiran mereka. Kok dia datang nggak pakai memperkenalkan diri, bertanya, ketika dijawab langsung, betul jawaban kamu. Para sahabat heran, kata Umar. Fa'ajibna lahu, kami heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan jawaban Rasulullah.
Setelah itu dia berkata, "Fakhbirni 'anil iman." Kemudian laki-laki itu berkata lagi kepada Rasulullah, "Fakhbirni 'anil iman." Beritahu aku Muhammad apa itu iman. Rasul mengatakan, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri." Sadaqta. Ketika ditanya tentang apa itu iman, Rasul menjelaskan dengan merinci rukun iman yang 6. Rasul mengatakan iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman juga kepada qadar atau ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Lagi-lagi laki-laki itu mengatakan sodakta, engkau benar. Nah, ini poin kita yang akan kita jadikan sebagai pijakan kita dalam membahas serial kajian tentang rukun iman ini. Bahwasanya rukun iman itu ada 6 sebagaimana disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang mulia ini. Kemudian sebagai pelengkap hadisnya, setelah dijawab iman yang ditanyakan oleh laki-laki itu, laki-laki tersebut kemudian bertanya lagi tentang ihsan. Qal fakhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Rasul menjawab, "Anta 'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah, engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Jadi yang dimaksud ihsan dalam ibadah itu adalah kita beribadah seolah-olah kita menyaksikan Allah SWT. Padahal kita belum pernah lihat Allah. Tapi itulah tingkatan kehusyuan yang paling tinggi. Fa'ilam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihat Allah, artinya tidak mampu menghadirkan suasana seolah-olah melihat Allah Ta'ala, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi ibadah itu level tertingginya itu level ihsan, yaitu ketika kita bisa seolah-olah melihat Allah, atau jika itu memang tidak bisa, level keduanya dan masih terkategorikan sebagai level yang sangat tinggi dalam ibadah adalah kita merasa sangat diawasi, diperhatikan oleh Allah SWT. Itu adalah tingkat kehusyuan yang sangat tinggi. Itu yang disebut dengan ihsan dalam ibadah. Setelah itu kemudian laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah SAW, "Fakhbirni 'anis sa'ah." Muhammad, beritahu aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Rasul menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau pertanyaan pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, Rasul menjawab semuanya. Tapi khusus pertanyaan keempat tentang kapan kiamat, Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya, yaitu saya, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Aku yang kamu tanya, aku tidak lebih tahu dari engkau yang bertanya. Jadi untuk pertanyaan keempat, Rasul angkat tangan. Beliau tidak tahu. Nah kemudian laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, "Fakhbirni an amaratiha." Kalau begitu kasih tahu aku Muhammad tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Kalau nggak tahu kapan tanggalnya, kasih tahu apa tanda-tanda kiamat itu. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala tari'a syai yatatawaluna fil bunyan. Rasul berkata, tanda-tanda kiamat itu adalah jika seorang hamba telah melahirkan tuannya. Ada budak, hamba di sini budak ya, melahirkan tuannya. Dan jika engkau telah melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, orang yang dulunya nyeker dan bertelanjang dada artinya dulu tidak bisa beli pakaian, miskin dan penggembala domba, kemudian sekarang berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Jadi orang yang dulunya miskin-miskin, masyarakat yang miskin-miskin sekarang sudah berubah menjadi orang-orang yang berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi pencakar langit. Artinya kemewahan dunia yang tersimbolkan dengan banyaknya gedung pencakar langit itu sudah marak di mana-mana. Itulah di antara tanda-tanda kiamat. Nah, khusus itu nanti insya Allah akan kita bahas di poin tentang tanda-tanda hari kiamat di bagian menjelang akhir serial kajian kita ini. Nah setelah itu, kemudian laki-laki tadi sumantolaqa falabis tumaliyan. Kemudian laki-laki tadi setelah bertanya 4 pertanyaan, 5 dengan tanda-tanda hari kiamat, kemudian laki-laki tadi pergi begitu saja, sumantolaqa, kemudian dia pergi, ngeloyor gitu saja. Falabis tumaliyan, maka aku pun terdiam.
Umar mengatakan, "Falabistu maliyan," maka aku terdiam. Artinya Umar nggak habis pikir, ini ada orang datang-datang nggak memperkenalkan diri, langsung memberondong Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ketika dijawab betul, Umar bingung. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Umar," kemudian Rasul bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa sosok yang bertanya tadi, laki-laki yang bertanya tadi? Umar dengan penuh keadaban, dengan penuh kesopanan mengatakan, "Qultu," aku menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Umar ketika ditanya Rasul tidak nebak-nebak, mungkin orang ini kali ya Rasulullah ya, orang kesasar kali ya. Enggak nebak-nebak gitu. Tapi beliau dengan penuh keadaban, dengan penuh kesopanan menjawab pertanyaan Rasulullah dengan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya laki-laki tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian dengan misi mengajarkan agama kalian. Jadi tadi adalah Jibril yang diutus oleh Allah Ta'ala datang kepada kalian mengajarkan tentang bagian dari agama kalian melalui cara dialog dengan saya. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, hadis inilah jamaah sekalian yang menjadi landasan tentang pendapat para ulama yang menyebutkan rukun iman itu 6. Jadi, adapun yang mengatakan rukun Islam itu 5, itu karena mereka tidak masukkan iman kepada qada dan qadar sebagai bagian terpisah, tapi dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian, sedikit lagi, karakter iman yang disepakati oleh para ulama itu adalah bahwasanya iman itu tidak statis, tapi iman itu fluktuatif. Artinya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Imam Ahmad mengatakan dalam salah satu kaulnya, diriwayatkan oleh putranya, Abdullah, jadi para ulama itu tidak semua anaknya itu jadi ulama juga gitu. Di antara sedikit ulama yang putranya jadi ulama itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nah, putra beliau bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ini adalah putra beliau sekaligus ulama. Nah, beliau pernah meriwayatkan satu qaul atau ucapan dari ayahnya tentang statement bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus." Iman adalah perkataan dan amalan. Artinya selain keyakinan, dia juga harus ada wujud ucapan, juga ada wujud tindakan. Kemudian yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia tidak statis. Dia bisa bertambah karena kesolehan, ketaatan yang kita lakukan, dan dia bisa berkurang karena kemaksiatan yang kita jalankan. Ini sifat atau karakter iman yang disepakati oleh para ulama kita. Nah, dengan apa iman bertambah dan berkurang? Iman bertambah dan berkurang itu adalah dengan ketaatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, hal ini diantara disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak surat dan dalam banyak ayat, tapi di antara ayatnya kita kutipkan satu saja, yaitu surat Al-Anfal, yang insya Allah sudah sering kita dengar. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang bila disebutkan nama Allah, hati mereka menjadi takut. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah imannya. Dan kepada Rabb-nya mereka itu bertawakal. Dalam ayat ini Allah mengatakan, di antara ciri iman yang benar itu adalah jika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Baru mendengar nama Allah saja, itu hatinya bergetar. Kemudian kalau mendengar Al-Quran dibaca, zadathum imana. Imannya bertambah. Nah, inilah di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah. Nah, ketika bisa bertambah, dia juga bisa berkurang. Nah, dalil yang menjelaskan tentang berkurangnya iman, itu adalah hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariqu hina yasriquha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min."
Tidaklah seorang pezina ketika ia sedang berzina, ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika ia sedang minum khamar, ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika ia sedang mencuri, ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang pembegal ketika ia sedang begal dan orang melihat kepadanya, ia dalam keadaan beriman. Maksud hadis ini adalah bahwa ketika seorang mukmin melakukan dosa-dosa, di antaranya ada dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini, berzina. Ketika ada orang mukmin kok berzina, kan ada tuh orang mukmin berzina, maka sesungguhnya ketika dia sedang berzina itu imannya sedang lepas, gitu. Atau imannya sedang turun drastis. Bukan berarti dia kemudian kafir, bukan, tapi dia imannya sedang turun drastis. Maka dikatakan la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika yang sedang berzina ia dalam keadaan beriman. Jadi seolah-olah kalau kita pahami dari hadis ini, orang yang sedang berzina itu tidak beriman. Mana tidak beriman itu bukan berarti dia berubah jadi kafir, bukan. Tetapi imannya turun drastis, seolah-olah imannya lepas dari hatinya. Ini menunjukkan bahwa imannya bisa berkurang. Bahkan bisa berkurang drastis sehingga dia bisa terjatuh pada perbuatan dosa besar. Karena harusnya orang kalau beriman, itu kan harus terbuktikan dengan ketaatan untuk menjauhi yang dilarang Allah. Kalau sampai ada orang mukmin kok melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan itu termasuk larangan besar, misalnya berzina, maka pada saat detik itu, saat dia melaksanakan tindakan itu, imannya seolah-olah sedang lepas dari hati dia. Atau sedang turun drastis. Gitu. Ini menunjukkan iman itu bisa berkurang. Sampai-sampai tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Demikian pula ketika orang muslim atau mukmin kok mabuk. Maka saat dia mabuk, imannya lepas. Atau berkurang drastis. Demikian kalau ada seorang muslim mencuri. Maka saat dia mencuri, imannya juga lepas atau sedang turun drastis. Atau ada orang yang begal. Maka ketika dia sedang melakukan aksi begal, meskipun dilihat orang, tapi dia membegal, itu artinya imannya sedang lepas atau sedang turun drastis. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu juga bisa berkurang. Nah, kemudian ada kisah yang sangat cakep sekali, sangat fenomenal sekali, yaitu kisah tentang curhatan Handalah mengenai kondisi imannya. Handalah ini sahabat Nabi SAW, radhiyallahu anhu. Handalah radhiyallahu anhu. Suatu ketika, sahabat Handalah ini bertemu dengan Umar bin Khattab. Beliau ceritakan kisahnya. An Handalah al-Usaidi qala wa kana min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakar faqala kaifa anta ya Handalah qala qultu nafaqa Handalah qala subhanallah ma taqul. Handalah menceritakan, Handalah ini adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah, min kutabi Rasulullah, itu artinya salah satu dari penulis wahyu Nabi. Jadi ketika ayat Al-Quran turun, itu kan Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat supaya menulis ayat Al-Quran, tulis ayat ini, tulis. Gitu. Nah, salah satu sekretaris wahyu itu adalah Handalah radhiyallahu ini. Ada Zaid bin Thabit, ada Handalah dan lain sebagainya. Nah, beliau adalah salah satu penulis wahyu. Dia pernah bercerita, laqiyani Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertemu dengan aku di suatu hari, lalu dia bertanya, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu Handalah? Maka Handalah menjawab, Handalah telah munafik ya wahai Abu Bakar. Nafaqa Handalah. Handalah mengatakan dirinya telah munafik. Maka Abu Bakar pun terkejut. Dia berkata, subhanallah ma taqul. Masya Allah, subhanallah, apa yang kamu katakan itu? Wahai Handalah, kok kamu mengatakan diri kamu telah munafik? Qultu nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'a 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wal day'at fa nasina katsiran. Jadi Handalah ketika ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kok kamu sampai mengatakan diri kamu telah munafik? Lalu Handalah menceritakan kondisi hatinya, kondisi imannya. Abu Bakar, qultu, aku berkata, wahai Abu Bakar, ketika kita sedang bersama Rasulullah SAW, lalu Rasul mengingatkan kita dengan neraka dan surga, maka seolah-olah kita, kalau Rasul bicara tentang surga dan neraka, seolah-olah kita bisa melihat surga dan neraka itu dengan mata kita. Saking kita takutnya, kita bisa memvisualisasikan surga dan neraka seolah-olah dia nyata di depan mata kita. Nah, itu berarti menunjukkan imannya sedang naik. Tapi faidah kharajna min indi Rasulullah. Tapi ketika kita keluar atau meninggalkan Rasulullah SAW, pulang ke rumah, afasnal azwaj wal aulad wal day'at. Kemudian kita bertemu dengan istri kita, dengan anak-anak kita, larut dalam kegiatan pekerjaan kita, fanasina katsiran.
kita kemudian lupa banyak hal. Suasana batin seperti yang tadi kita rasakan itu hilang, berkurang drastis. Itu yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, Abu Bakar berkata, fa wallahi inna lanalqa mithla hada. Demi Allah, sesungguhnya kita merasakan hal yang sama. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu nafaqa hamdalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzak? Qultu ya Rasulullah, nakunu 'indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ainin. Fa idza kharajna min 'indika 'afasna al-azwaj wal aulada wa dhay'at nasina katsiran. Maka kemudian aku dan Abu Bakar pun menuju ke rumah Rasulullah SAW atau menemui Rasulullah SAW. Setelah berjumpa dengan Rasul, aku mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah telah munafik. Maka Rasul pun heran, wa madzak? Apa-apaan itu, wahai alhamdulillah, kok kamu mengatakan diri kamu telah munafik? Maka aku pun menjelaskan, wahai Rasulullah, ketika kita berada di sisimu seperti ini, lalu engkau berbicara tentang surga dan neraka, maka seolah-olah kami menyaksikan surga dan neraka itu nyata di depan mata kami. Tapi ketika kita meninggalkan engkau, pulang, lalu kita bertemu dengan istri, anak-anak, lalu dalam pekerjaan, maka kita lupa banyak hal tentang apa yang engkau sampaikan tadi. Maka seolah-olah saya ini orang munafik ya Rasulullah. Kalau di dekat engkau, imanku nambah, tapi kalau saya menjauh darimu, imanku turun. Saya merasa seperti orang munafik ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Illau tawdumuna ala ma takununa indi, seandainya engkau bisa terus mendawamkan suasana imanmu, terus continue menjaga stabilitas imanmu sebagaimana ketika engkau berada di sisiku, la safahatkumul malaikah, maka sungguh para malaikat itu akan menyalami kalian ala furushikum wa fi turuqikum, menyalami kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'atan, tetapi walhamdulillah sesaat demi sesaat. Salah tamara Rasul mengulangi 3 kali. Jadi Rasulullah SAW setelah mendengar curhatan atau penuturan tentang suasana iman yang dirasakan oleh Hamdalah, kalau dekat Rasulullah imannya nambah, kalau jauh dari Rasulullah imannya turun. Kalau Rasul sedang bicara surga dan neraka, mereka seolah-olah bisa menyaksikan surga dan neraka itu nyata, tapi kalau sudah pulang itu gambaran tentang surga dan neraka itu mulai kabur misalnya, mulai pudar misalnya. Setelah menceritakan seperti itu, lalu Rasul mengatakan, wahai Hamdalah dan Abu Bakar semua yang hadir, kalau seandainya kalian semuanya bisa mempertahankan keadaan imanmu seperti ketika kamu berada di sisiku, tetap seperti itu, stabil, tidak turun sama sekali, maka sungguh para malaikat itu akan menyalami kalian. Di mana? Menyalami di mana saja, di tempat tidur, di jalan-jalan akan menyalami kalian. Karena secara tidak langsung level kamu itu sudah seperti malaikat yang imannya tidak turun. Karena malaikat itu kan imannya tidak turun. Iman malaikat itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu iman malaikat. Karena memang iman malaikat atau ketaatan malaikat kepada Allah Ta'ala itu adalah bagian dari faktor penciptaan dirinya oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah menciptakan malaikat itu dengan karakter selalu taat kepadanya. Karena keimanannya itu keimanannya statis. Gitu. Nah kalau ada orang kok keimanan statis itu seperti keimanan malaikat, maka dia akan disalami oleh para malaikat. Tapi kemudian Rasul mengatakan, tapi lakukanlah alhamdulillah sesaat demi sesaat. Lakukanlah ya bang, ada kalanya kamu ngaji supaya iman naik. Tapi ada kalanya kamu harus ngurusin dunia. Saat itu iman kamu turun tidak masalah, itu wajar gitu. Nanti dinaikkan lagi dengan datang ke majelis kajian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang seperti itu. Yang terpenting adalah ketika iman kita turun, kita tahu caranya bagaimana menaikkan. Dan ketika turun tidak lama-lama, juga tidak terlalu sering. Kalau naik turun biasa, tapi jangan keseringan turun. Kemudian kalau sudah turun nggak tahu bagaimana cara menaikkannya. Jadi sesekali turun itu normal, itu manusiawi. Kalau tidak pernah turun, justru itu tidak wajar sebagai iman manusia biasa. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Karenanya di antara ikhtiar kita menjaga keimanan itu adalah dengan cara menjauhi maksiat dan meningkatkan ketaatan. Nah, kemudian jemaah sekalian, efek atau dampak dari penurunan iman ini, apalagi ketika kita melakukan kemaksiatan itu sangat besar sekali.
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, dampak dari perbuatan maksiat yang kita lakukan itu ternyata sangat dahsyat sekali, mempengaruhi hidup kita. Banyak sekali beliau menyebutkan tidak kurang dari 19 dampak dari kemaksiatan. Di antaranya adalah terhalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Karena ilmu Allah adalah cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Maka kalau kita melakukan kemaksiatan, itu akan terhalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu Allah SWT. Yang kedua, akan merasakan kegelisahan. Sebagaimana Allah sampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Kemudian yang ketiga, Allah akan mempersulit setiap urusan dalam hidupnya. Kalau dia muslim, mukmin, kok banyak maksiat, hidupnya akan susah. Kalau bagi orang kafir, kemaksiatan nggak berpengaruh. Tapi kalau bagi orang mukmin, kemaksiatan itu berpengaruh terhadap hidupnya. Yang keempat, menimbulkan sifat lemah, baik pada agama dan badannya. Sehingga pelaku maksiat terasa berat dan malas melakukan ketaatan. Kemaksiatan itu juga menyebabkan kita menjadi lemah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kelima, maksiat menghilangkan keberkahan umur dan melenyapkan kebaikan. Kalau kita banyak maksiat, umur kita tidak barokah, tidak membawa kebaikan. Yang keenam, perbuatan maksiat akan mengundang perbuatan maksiat lainnya. Sebagaimana ketaatan akan mengundang ketaatan yang lain. Ini dampak maksiat. Bahwasanya kemaksiatan itu terkadang bisa menarik atau mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Orang misalkan tadinya tidak mabuk, kemudian diajak mabuk. Maka setelah dia mabuk, dia merasa dirinya kotor. Sehingga dia semakin berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Itu artinya kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan yang lain. Sebagaimana orang kalau melakukan ketaatan, tidak jarang ketaatan yang sudah dilakukan itu akan mendorong orang untuk melaksanakan ketaatan berikutnya. Orang kalau bangunnya cepat misalnya, kemudian dia tahajud, maka tahajud yang telah dia kerjakan itu akan menginspirasi dia untuk kemudian sholat ke masjid misalnya, berjamaah. Kemudian ketika sampai masjid, dia sempat melaksanakan qobliyah sunnah. Pulang ke masjid, karena waktu masih panjang, dia terinspirasi untuk baca Quran misalnya. Nah itu ketaatan akan mengundang ketaatan, demikian pula kemaksiatan terkadang juga akan mengundang kemaksiatan yang lain. Kemudian maksiat akan menghalangi sesuatu dari taubat kepada Allah SWT, dan pelaku maksiat akan menjadi tawanan bagi syaitan yang menguasainya. Kalau kita terus bermaksiat, maka kita akan tertawan oleh syaitan. Yang kedelapan, maksiat yang dilakukan berulang-ulang akan menanamkan rasa cinta terhadap maksiat ini. Itu yang sangat berbahaya. Orang kalau sudah keseringan maksiat, akhirnya dia mencintai kemaksiatan itu. Dia menikmati kemaksiatan. Ada orang yang merasakan terhibur dengan kemaksiatan. Kemudian yang kesembilan, maksiat akan menghinakan dan menjatuhkan kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Tentu orang yang bermaksiat itu jatuh harga dirinya, martabatnya di mata Allah Ta'ala, karena kemuliaan orang itu ditentukan oleh ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian 10, akibat buruk dari maksiat akan menimpa semua makhluk, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kemaksiatan yang dilakukan manusia itu dampaknya bisa dirasakan oleh makhluk Allah yang lain, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Karenanya dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika orang yang ahli maksiat itu meninggal dunia, maka alam itu bersyukur dengan kematian orang yang ahli maksiat itu. Karena akan meminimalisir dan mengurangi kerusakan alam. Yang ke-11, maksiat bisa merusak akal pikiran dan menghilangkan kecerdasan. Ini kata yang Ibnu Jauziyah. Jadi orang bermaksiat itu bisa mengurangi kecerdasan pikirannya. Dan ke-12, maksiat akan menutup mata hati, menyebabkan kerasnya hati dan pelakunya dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, ini jamaah sekalian, 12 di antara dampak dari perbuatan maksiat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, sebuah jawaban yang lengkap. Baik, saya rasa itu kajian pengantar yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya sisa waktu yang ada tinggal berapa menit nih. Saya serahkan kepada Dr. Arifin. Tafadhol dokter. Jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah materinya sudah selesai. Ini mukadimah ya sebenarnya ya, dari rangkaian yang berikutnya. Untuk diskusi bisa Ustaz 2 pertanyaan? Boleh dokter, saya insya Allah siap. Oke. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Kebetulan ini dari Dr. Dimyati sama Dr. Harnel. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Dr. Harnel, Ustaz. Seandainya setiap makhluk melakukan maksiat langsung diberikan hukuman, dan bila setiap manusia beramal soleh juga langsung diberi hadiah dan kebaikan.
tentu akan lebih banyak orang yang beriman. Pertanyaannya sebenarnya agak sulit nih, Ustaz. Kenapa Allah tidak melakukan tindakan seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Dr. Hamel. Jadi betul, seandainya setiap kebaikan langsung pahalanya cash atau balasannya cash, juga setiap kemaksiatan seandainya balasannya langsung cash, maka tentu orang akan taat semua dan tidak ada yang maksiat. Itu sangat logis sekali, gitu. Sangat masuk akal sekali. Tetapi jika itu yang dilakukan Allah Ta'ala, maka kehidupan dunia menjadi tidak ada nilai ujiannya. Kalau semuanya cash, misalnya orang setelah sholat subuh langsung dapat pahala dunia dan seisinya, misalnya. Langsung. Kaya semua kan? Langsung kaya semua. Nggak ada yang miskin. Kemudian yang bohong. Kalau dia bohong langsung sariawan misalnya. Atau lidahnya langsung keluh misalnya. Kalau dia bohong, lidahnya langsung keluh, dia nggak bisa ngomong lagi. Seperti kayak nun sewu, kayak orang yang stroke misalnya. Atau langsung sariawan, atau gigi copot misalnya. Maka orang nggak ada yang berani bohong lagi. Karena semuanya cash gitu. Tetapi jika demikian adanya, maka kehidupan dunia menjadi tidak ada nilai ujiannya. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mulk bahwa dunia ini diciptakan sebagai panggung ujian. Kehidupan dan kematian kita ini adalah ujian. Allah Ta'ala sampaikan dalam firman yang mulia di antaranya surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi sengaja oleh Allah Ta'ala balasan kebaikan tidak cash, juga hukuman terhadap kemaksiatan juga tidak kontan. Karena memang Allah ingin menguji siapa di antara kita hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintah, juga patuh dalam menjauhi larangan Allah. Nanti semuanya ditunda karena memang ini ujian. Kan nggak ada kalau kemudian langsung cash jadi menjadi tidak ada nilai ujiannya. Kira-kira seperti itu hikmahnya Dr. Karnel, kenapa Allah tidak memberikan semuanya cash, karena memang dunia adalah panggung ujian. Sedangkan akhirat adalah tempat kita menikmati segala hasil jerih payah kita di dunia ini. Ya, Ustaz. Pertanyaannya berikutnya dari Dr. Yemiati. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah iman seorang bertingkat-tingkat dan bagaimana kriterianya? Apakah iman seseorang bertingkat-tingkat dan apa kriterianya? Betul, iman seseorang bertingkat-tingkat. Di antaranya misalnya bisa dibaca dalam surat Fatir ayat 32, Allah menyebutkan bahwa hambanya yang mukmin itu ada 3 kategori, ada 3 level. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32, "Summa awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kata Allah Ta'ala dalam ayat mulia ini, "Summa awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran ini, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Kemudian kami wariskan Alkitab atau Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang mewarisi Al-Quran. Kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, kemudian setelah Allah menyebutkan kita adalah hamba terpilih, orang mukmin adalah hamba terpilih, Allah kemudian membagi kita hamba terpilih menjadi 3 klasifikasi, 3 kategori atau 3 level. Kata Allah Ta'ala dalam lanjutan ayatnya, "Faminhum dzalimun li nafsi." Di antara mereka, di antara hamba-hamba terpilih itu ada yang dzalim li nafsi, ada yang zalim kepada diri sendiri. Itu level paling bawah. Mukmin, hamba Allah terpilih tapi zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid, golongan pertengahan. Hamba Allah pertengahan, muqtasid. Kemudian yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Jadi ada 3 tingkatan. Dzalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat biidznillah. Siapa yang dimaksud dengan mukmin tapi zalim, hamba Allah pilihan tapi zalim, yaitu mereka yang melaksanakan perintah Allah yang wajib, tapi tidak semuanya. Jadi sebagian dilaksanakan, sebagian enggak. Jadi tetapi yang diharamkan pun dilaksanakan. Jadi perintah dilaksanakan, yang larangan pun juga terkadang dilaksanakan juga. Itu namanya mukmin tapi zalim. Sholat dikerjakan, maksiat tapi juga dikerjakan. Kalau istilah Kiai Haji Zainuddin MZ itu STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya terus dilaksanakan, tapi maksiatnya juga tetap. Itu kata Allah adalah
hambaku tetapi dolim. Kenapa dolim? Karena semua kemaksiatan itu pada dasarnya merusak hidup kita. Jadi kalau kita melaksanakan kemaksiatan, besar maupun kecil, itu sebenarnya merusak hidup kita. Baik dampaknya akan kita rasakan langsung atau tidak langsung. Prinsipnya semua kemaksiatan merusak hidup kita. Karena Allah larang kita bermaksiat karena itu merusak hidup kita. Nah, orang yang sengaja merusak hidupnya sendiri itu kan seperti orang yang tidak sayang pada diri sendiri, orang yang dolim. Itu pertama. Yang kedua adalah mukmin, hamba pilihan yang muktasib, pertengahan, yaitu orang yang hanya mencukupkan yang wajib, hanya meninggalkan yang haram. Yang wajib dikerjakan semuanya, tapi yang sunnah ala kadarnya. Yang haram ditinggalkan semuanya, tapi yang makruh masih kadang-kadang dikerjakan. Itu yang pertengahan. Istilahnya hanya hanya mencukupkan yang wajib dan yang haram saja. Yang sunnah ala kadarnya, yang makruh juga terkadang masih dikerjakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, adalah hamba Allah Ta'ala yang selalu terdepan dalam kebaikan. Dia berusaha, setiap ada kebaikan, dia berusaha yang terdepan, dia berusaha melaksanakan semampunya. Itu adalah orang atau hamba Allah yang paling tinggi levelnya. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya memang tingkatan-tingkatan iman kita itu berbeda-beda. Berbeda-beda, karenanya kita juga tidak bisa memperlakukan seorang muslim itu dipukul rata karena tingkatan imannya berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika ada kewajiban, ada perintah dari Allah Ta'ala, itu kan perintah Allah itu kan harus dikerjakan semampunya. Ada tambahannya semampunya. Karena kata semampunya ini juga diantaranya terkait dengan keimanan seorang. Misalnya ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang itu ketika nahi mungkar itu memiliki keberanian yang sama. Maka nahi mungkar misalnya ada tingkatannya. Nahi mungkar dengan tangan, nahi mungkar dengan lisan, nahi mungkar dengan hati. Ini menunjukkan bahwa memang iman kita beda-beda. Demikian Dr. Dimyati. Sekaligus parameternya tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaan terakhir untuk hari ini. Oh, ada dua lagi Ustaz. Dari Dr. Yoga yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Ahwan wa Ana mau tanya, hari akhir itu maksudnya hari kiamat atau hari akhirat dalam pengertian? Ya. Hari akhir atau hari kiamat itu sama. Hari akhir dan hari akhirat itu sama, seperti yang dulu pernah kita bahas bahwa nama hari akhir itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Ada disebut dengan hari kiamat, disebut dengan yaumul akhir, artinya ada kehidupan terakhir atau hari terakhir, disebut juga dengan al-haqqah, disebut juga dengan al-qari'ah dan sebagainya. Jadi hari kiamat atau hari akhir itu sama. Karena memang Allah menggunakan penyebutan nama hari akhir itu dengan banyak nama, sebagaimana Allah juga sering menyebut Al-Quran dengan banyak nama dan sebagainya. Ya. Pertanyaan terakhir hari ini Ustaz, dari Dr. Nanang. Ini perbuatan dosa dan pahala apa saja yang langsung dibayar kontan di dunia selain nanti diperhitungkan di akhirat? Ya. Baik. Kalau balasan sesungguhnya dari kebaikan yang kita laksanakan dan keburukan yang kita mungkin lakukan, itu bukan sekarang. Yang sesungguhnya ya. Misalnya, ada orang sedekah kemudian setelah itu rezekinya dimudahkan atau sakitnya disembuhkan. Maka kesembuhan penyakit setelah dia sedekah, dilancarkannya rezeki setelah dia banyak sedekah, itu bukan balasan dari sedekah, tapi itu adalah bonus dari sedekah, bonus yang Allah berikan karena kita sedekah. Ada pun balasannya tetap nanti di akhirat, berupa pahala yang berlipat-lipat, yang bisa sampai 700 kali lipat. Jadi, kalau balasan sesungguhnya, pahala sesungguhnya dari kebaikan yang kita laksanakan, itu tetap nanti di dunia, di akhirat. Adapun kita mendapatkan manfaat-manfaat dari amal soleh yang kita laksanakan di dunia, itu bukan balasan sesungguhnya, tapi itu adalah merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, demikian pula dosa, perbuatan dosa kita itu balasan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Kalau sampai Allah tidak maafkan, maka na'udzubillah min dzalik, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun misalnya ada orang bermaksiat, lalu setelah itu dia sakit misalnya. Bermaksiat lalu hidupnya jadi susah, maka sesungguhnya itu bukan balasan yang sesungguhnya, tapi itu juga adalah, kalau dia seorang mukmin, maka itu hanya sebatas peringatan supaya dia segera berhenti atau sebuah teguran.
kecuali kalau dia adalah orang kafir, itu juga bisa sekaligus adab dari Allah SWT. Tapi adab yang sesungguhnya, balas yang sesungguhnya tetap nanti di akhirat. Tetap di akhirat. Bukan berarti kalau dia sudah sudah merasakan dampaknya di dunia, kemudian di akhirat tidak, bukan. Kalau itu ada dosa, kalau dia tidak bertobat, maka hukuman yang sesungguhnya adalah di akhirat. Adapun persoalan efek dari dosa yang dia kerjakan di dunia, misalkan dia hidupnya jadi susah, jadi sakit karena banyak maksiat, itu sesungguhnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi belum hukuman yang sesungguhnya. Ya tetap hukuman dan balasan dari sebuah amal dari manusia itu, hukuman dan balasannya itu sesungguhnya yang hakikat adalah di akhirat nanti. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Untuk Ibu, ada satu lagi sebenarnya, cuman mohon izin karena waktu juga, beberapa teman-teman juga udah bersiap-siap untuk bekerja. Itu kita hutangkan untuk pekan depan, jadi mohon berkenan untuk ya Bu Salma sama Bu Tri, nanti mohon izin ya untuk saat ini kayaknya ada beberapa soalnya udah siap-siap tadi, udah Japri. Oke, mungkin itu Ustadz yang bisa kita bahas. Jadi seyogyanya kemarin sebenarnya kita direncanakan untuk kajiannya adalah kajian hari akhir ya Ustadz. Tapi berdasarkan diskusi dan pada saat hari ini saya juga minta izin sama teman-teman, sahabat semua, karena awal rencana seperti itu biar tidak jadi hutang. Kajian hari akhir ini akan kita rubah menjadi serial Rukun Iman The Series. Dan episode 1 itu kita adalah bicara tentang iman kepada Allah. Kalau misalkan secara mayoritas pada setuju, insya Allah mungkin kita pakai kajian ini untuk kajian-kajian berikutnya. Mohon respon dari teman-teman. Mungkin ini ya Ustaz ya, rencananya ya Ustaz. Ya, insya Allah. Ya. Jadi nanti yang berikutnya, kajian iman kepada Allah ini, Rukun Iman The Series, akan kita bongkar secara bertahap satu persatu. Dari yang hari ini, dari episode 1, Iman kepada Allah, itu nanti akan ada beberapa kajian di dalamnya, dan kita buka beberapa dalil di antaranya. Dan apa yang menjadi pertanyaan hari ini, ada beberapa yang memang kita hutangkan, 2 terutama, nanti kita bahas di pekan depan. Ada nanti mungkin di grup akan kita bagi, ada di beberapa grup itu akan ada beberapa kitab yang direkomendasikan Ustadz. Jadi sambil kita baca flip class, kita baca di rumah juga biar nanti diskusinya lebih lancar. Mungkin itu ya Ustadz ya. Baik, Ustaz. Ustadz, ada yang disampaikan lagi mungkin dari Ustadz? Kayaknya mayoritas sudah pada setuju. Insya Allah. Cukup Dr. Arifin, saya rasa penjelasan itu udah jelas lah insya Allah. Ya, insya Allah kalau gitu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan pahala, memahamkan kita semakin besar akan kecilnya kita, kardilnya kita, dan betapa luasnya ilmu Allah. Dan seperti tadi Ustadz sampaikan bahwa mayoritas dari kita adalah dapat privilege Islam Muslim dan sejak lahir. Tapi jangan sampai privilege itu justru melenakan kita merasa kita sudah benar, dan justru mafahim kebenaran kita justru agak terbiaskan hanya dengan logika, karena nalar kadang suka digunakan mendahului apa yang kita pahamkan akan agama. Kembalikan lagi dalil kepada Quran dan Sunnah, dan kembalikan lagi kepada Islam yang hanif, yang lurus. Demikian yang kita bisa sampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah melalui lisan yang kita pinjamkan dari Ustaz Fathul Umam. Semua yang berkurang dan salah itu murni dari kami yang tidak sempurna sebagai insan. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Kita bertemu lagi insya Allah pekan depan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan izinkan dan perkenankan kita mulai membaca dan membuka kembali, memahamkan kembali. Kalau saya suka istilahnya merestart kembali mafahim iman kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mohon live Dr. Arifin dan semuanya ya.
Rosat. Assalamualaikum. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور